Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ngasih contoh satu saja konsep bagaimana tasawuf itu mentreatment jiwa. Jadi kalau dalam tasawuf, poros utama treatmentnya adalah tazkiyatun nafas. Jadi kesembuhan jiwa itu awalnya harus kebersihan jiwa. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah taholli. Jadi pembersihan dulu. Kenapa? Karena jiwa kita belum siap diisi macam-macam kalau masih kotor. Disuruh apa-apa justru akan kacau, akan ngerusak kalau jiwanya kotor, wadahnya kotor. Maka pertama-tama kalau dalam tasawuf itu aktivitas yang berhubungan dengan jiwa itu coraknya selalu pembersihan, tazkiyah. Biasanya rutenya diawali dari muhasabah, kemudian taubat dan inabah. Muhasabah itu kita renungi diri kita, saya jelek di mana, kurang di mana, rusak di mana, kacau di mana. Setelah itu tobat. Tobat itu berarti di titik-titik hitam negatif tadi kita sesali, kita berjanji tidak mengulang lagi. Setelah itu baru inabah, kita kembali lagi pada Allah. Nah, ini dasarnya ini pasti. Jadi sebelum kita treatment atau kita konstruksi seperti apa, yang pertama-tama harus dilakukan kebersihan dan pembersihan jiwa. Sering saya ilustrasikan ya, jiwa kita itu wadahnya. Nanti aneka ragam hal baik, hal positif itu isinya. Kalau wadahnya kotor, wadahnya rusak, yo diisi kebaikan apapun, outputnya bisa kotor dan rusak. Kalau gelas itu beracun, kan saya sering pakai ilustrasi gitu ya. Kalau gelasnya beracun, diisi air susu sesehat apapun, kalau diminum ya kita dapatnya air susu yang beracun. Orang Jawa punya logika wadah lan isi, itu sama-sama pentingnya. Jangan dikira hanya isi yang penting, karena kalau wadahnya ngaco ya isinya bisa ikut kacau. Ilmu sedahsyat apapun, kalau kitanya isinya sombong, iri, dengki, hasut dan lain sebagainya, ya akan keluarnya ilmu tadi hanya jadi media untuk kita sombong, untuk iri, untuk dengki dan lain sebagainya. Itu pentingnya takholli, pembersihan. Kalau sudah takholi nanti baru takhalli. Kalau takhalli itu baru diisi dengan yang baik-baik. Jangan lupa isi paling awal kalau dalam tasawuf itu kata Imam Ghazali akhlak. Makanya ada adagium al-akhlaku bidayatut tasawuf wa tasawufu nihayatul akhlak. Jadi akhlak itu terminal pertamanya tasawuf. Dan perjalanan sufistik itu akhir dalam arti setelah akhlak beres baru kita melakukan perjalanan sufistik, pembersihan jiwa. Nah itu jadi tahalli tadi kalau ada yang tanya diisi apa Pak? Pertama-tama akhlak untuk kebersihan jiwa. Kalau ini sukses tahallinya baru akan tajalli. Tajalli itu kondisi cerah sudah, kondisi mutmainah, rodiyah, mardiyah dan seterusnya. Nah ini tadi ya, contohnya apa? Cara tahalli yang paripurna kalau dalam filsafat. Ini satu teori saja, tahalli itu. Kalau di tasawuf ada istilah fana. Istilah fana itu kesadaran bahwa kita ini tidak abadi. Jadi kita ini hakikatnya tidak ada. Tapi nanti ada laku fana yang harus kita jalankan. Nah laku fana ini sebenarnya bagian dari tazkiyatun nafas. Seperti apa sih laku fana itu?
tahap paling awalnya fana kalau dalam tasawuf, dalam rangka membereskan diri, adalah kita fananya segala dosa, bersihnya segala kemaksiatan. Ini yang paling awal. Tapi apa ada Pak manusia yang tidak ada dosanya, tidak ada salahnya sama sekali? Tidak ada. Tapi kita bisa membersihkan diri dari segala dosa, segala khilaf, segala salah yang kita lakukan secara sengaja. Nah, kalau bisa, ini bisa bersih. Jadi kebersihan jiwa diawali dari segala salah, khilaf, alpa, dosa yang kita jalankan secara sengaja. Kalau lupa, tidak sadar, keperucut dan lain sebagainya, monggo saja terus kita tobat. Jadi jangan secara sengaja. Ini fana paling awal. Jadi kebersihan diri paling awal. Kalau ini sudah sukses, naik level. Jadi tambah ke atas, jiwa kita akan tambah tenang. Orang jangan dikira kalau banyak dosa, banyak salah, apalagi sengaja akan tenang. Jiwanya akan goncang terus.